Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ilmu kimia. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah berinteraksi dengan hal-hal yang berbau kimia. Akan tetapi cara pendidikan kita baru membahas ilmu kimia itu ketika kita SMA. Pada dasarnya sejak kita SD sampai SMP pun kita sudah membahas tentang ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia tersebut? Kita akan mengenal ilmu kimia tentang hal-hal yang berbau dengan ilmu kimia. Kita akan membahas tentang manfaat apa itu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ilmu kimia, kata kimia sendiri itu berasal dari bahasa Arab kimia yang artinya perubahan zat. Nah, secara definisi ilmu kimia itu membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Misalnya air. Kita membahas tentang air. Bagaimana sifat air? Apakah dia berwarna bening atau berwarna yang lain? Nah, bagaimana komposisinya? Terdiri dari apakah air tersebut? Dan bagaimana sifat-sifatnya? Dan bagaimana perubahannya? Air menjadi uap air, menjadi es, dan segala macamnya. Dan energi, berapa energi yang dibutuhkan dalam perubahan tersebut. Nah, itu akan dibahas dalam ilmu kimia. Nah, apa sih manfaatnya belajar kimia? Nah, secara sederhana, membahas kimia itu akan memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Misalnya, perkaratan besi, atau memberikan produk-produk yang bermanfaat seperti yang pada digambar, misalnya ini produk kosmetik atau produk kebersihan, bahan-bahan yang kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, dengan mempelajari kimia kita jadi tahu bahan apa saja yang berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian produk-produk yang menimbulkan masalah. Nah, produk apa saja yang bermanfaat dan dalam jumlah banyak akan menjadi berbahaya bagi tubuh kita. Kita mulai tentang peranan kimia dalam ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu kimia ini boleh dikatakan ilmu sentral karena dia nanti akan bermanfaat bagi kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, dan kriminologi. Ini contohnya saja. Misal, dalam kimia kedokteran untuk mendiagnosa penyakit, dalam kimia farmasi tentang obat-obatan, nah, itu jelas. Selanjutnya dalam kimia pertanian misalnya tentang pupuk, dalam kimia dengan biologi misalnya metabolisme atau perubahan makanan dalam tubuh. Kemudian dalam seni itu tentang cat, nah, bagaimana cat air atau cat untuk melukis, nah itu berhubungan dengan kimia. Kemudian dalam kriminologi misalnya tes urin, tes yang digunakan untuk mendeteksi zat berbahaya atau narkoba di dalam air seni. Nah, itu memanfaatkan ilmu kimia. Jadi, apa sebenarnya ilmu kimia? Tadi kita sudah jelaskan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi termasuk dengan komposisi, sifat, perubahan, dan energi yang terjadi dalam perubahan tersebut. Nah, apa itu materi? Nah, hal-hal ini adalah disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi misalnya buku ada bentuknya, ada zatnya, ada. Berapa masanya? Kita timbang. Berapa ruangnya atau volumenya? Jadi ruang ini maksudnya volumenya. Nah, ada volumenya bisa kita hitung panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu disebut dengan massa. Disebut dengan volume. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa bisa ditimbang dia dan memiliki volume atau menempati ruang itu disebut dengan materi. Uang memiliki massa, bisa kita timbang? Bisa kita ukur volumenya, panjang kali lebar dan berapa ketipisannya, ketebalannya, maka ini disebut dengan materi. Nih, makanan, bisa kita ukur volumenya, bisa kita ukur massanya, maka ini disebut dengan materi. Awan walaupun dia melayang, itu kita bisa ukur berapa volume awan dan berapa massa awan. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi.
Nah, tadi juga ilmu kimia membahas tentang sifat materi. Materi itu memiliki sifat fisika, memiliki sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika berhubungan dengan sifat fisik materi. Contohnya titik leleh, titik didih, dan massa jenis. Sifat kimia bagaimana? Sifat kimia berhubungan dengan bagaimana perubahan materi, suatu materi menjadi materi lain. Misalnya besi, apakah dia mudah berkarat? Aluminium tidak mudah berkarat. Nah, itu sifatnya disebut dengan sifat kimia. Reaktivitasnya, misal air apakah gampang terbakar? Tentu tidak. Bensin bagaimana? Nah, mudah terbakar. Nah, bensin lebih reaktif daripada air. Makanya sifatnya itu disebut dengan sifat kimia. Nah, ada namanya sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif bergantung pada jumlah dan massa. Misalnya, contohnya volume. Volume suatu benda tergantung pada jumlahnya. Semakin banyak jumlahnya, semakin besar volumenya. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak pula massanya. Sifat ekstensif tidak bergantung pada jumlah. Contohnya warna. Air, 1 liter air warnanya tetap putih. 1 ton air warnanya tetap putih. Oh salah, maaf, maksudnya bening. 1 liter air warnanya bening. 1 ton air juga warnanya bening. Massa jenis air misalnya, 1 liter air massa jenisnya 1. 1 ton air massa jenisnya juga 1. Nah, ada namanya perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya perubahan wujud dan pelarutan. Contoh misalnya ini es, batu es. Batu es kalau kita biarkan dalam keadaan suhu kamar dia akan mencair. Nah, air kalau kita panaskan dia akan menguap menjadi gas. Gas kalau kita dinginkan dia bisa menjadi padat, atau zat cair kita dinginkan dia akan menjadi padat. Prosesnya ini disebut dengan perubahan zat. Dari padat ke cair itu namanya melebur atau meleleh. Dari cair ke padat disebut dengan membeku. Dari cair ke gas menjadi menguap, dan dari gas ke cair itu mengembun. Sedangkan gas ke padat itu menyublim, dan dari padat ke gas itu mengkristal. Nah, perubahan kimia apa? Perubahan yang menghasilkan materi baru, atau materi yang dihasilkan itu berbeda dengan yang awalnya. Contoh apel, kita kupas apel. Apel yang awalnya berwarna bersih, kita biarkan lama-lama dia akan berwarna coklat. Apakah bisa kita kembalikan dia warnanya putih atau bersih ini? Tentu tidak. Dia akan lama-lama menjadi coklat. Kembang api, pernah lihat mercon atau kembang api? Ketika dia sudah meledak, dia tidak bisa kembalikan kepada kembang api yang sebelumnya. Berbeda dengan yang tadi, air misalnya. Air kita bisa ubah dia menjadi cair, gas. Dari gas dia bisa kita ubah menjadi cair. Nah, yang berbeda itu hanya wujudnya. Sedangkan yang tadi, kembang api, setelah dia meledak kita tidak bisa kembalikan dia menjadi kembang api lagi. Nah, reaksi kimia, ciri-cirinya ada 4. 1. Perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Perubahan pembentukan endapan. Dan 4. Pembentukan gas. Perubahan warna contohnya warna apel tadi. Ketika apel sudah kita potong, nah lama-kelamaan dia akan menjadi coklat. Perubahan suhu misalnya kalau kita ketika demam, suhu kita akan menjadi hangat. Nah, itu salah satu reaksi kimia. Pembentukan endapan contohnya misalnya susu, kalau kita biarkan lama-kelamaan dia akan mengendap. Kemudian pembentukan gas, nah ini sederhananya adalah misalnya kentut. Nah, kentut merupakan salah satu reaksi kimia dalam tubuh kita. Nah, penggolongan materi itu ada 2 secara garis besarnya, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, zat tunggal terbagi 2, unsur dan senyawa. Unsur itu ada logam, ada non-logam, dan di antara logam dan logam ada metaloid. Campuran ada 2, homogen dan heterogen.
Dan di antara keduanya ini disebut dengan kolloid. Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi. Contoh sederhananya ada dua, unsur dan senyawa. Zat yang paling sederhana adalah oksigen, hidrogen. Gabungan unsur yang saling berdekatan kimia disebut dengan senyawa. Contohnya air. Air gabungan dari oksigen dan oksigen. Air itu terbentuk dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Cuka itu terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. 2 atom karbonnya, 4 karbon hidrogennya, atom hidrogennya, dan 2 atom oksigennya. Selanjutnya partikel senyawa. Nah, ini misalnya air. Air terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Seperti ini dia. CO2 terbentuk dari 1 atom C dan 2 atom O. Nah, dia linear. Garam dapur NaCl seperti ini bentuknya. Ini disebut dengan senyawa. Nah, partikel unsur. Bedanya kalau senyawa partikel penyusunnya itu berbeda. Misalnya tadi H dan O, C dan O, N dan Cl. Jadi kalau senyawa terdiri minimal dari 2 unsur yang berbeda. Sedangkan partikel unsur dia sama. Contohnya helium, dia sama gasnya, atomnya. Kemudian atom logam, dia sama. Kemudian molekul oksigen dan unsur non-logam lainnya, dia seperti ini dia. Nah, tadi kita membahas campuran. Campuran terdiri dari larutan, suspensi, dan kolloid. Campuran adalah gabungan dari 2 jenis atau lebih materi. Larutan, campuran homogen yang tidak dapat dibedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Contoh sederhana kalau kita bikin larutan gula. Gula dia berbentuk padat. Air berbentuk cair. Ketika kita masukkan gula ke dalam air, nah awalnya gula dan air bisa kita bedakan. Setelah kita bentuk dia larutan gula, dia tidak bisa lagi kita bedakan mana yang gulanya, mana airnya. Nah, itu disebut dengan larutan. Campuran homogen. Homogen ini maksudnya antara zat terlarut dan pelarut tidak bisa kita bedakan. Yang kedua, suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Contoh misalnya sederhana, kalau kita mencampurkan antara air dan tanah. Nah, bisa kita bedakan yang mana air, mana yang tanah. Kolloid, campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Dia sepertinya homogen, kelihatannya bercampur, tetapi ketika kita diamkan dalam beberapa waktu dia berpisah. Contohnya misalnya susu. Susu ketika kita bikin susu, awalnya dia akan bercampur warnanya putih. Namun kalau kita biarkan lama-kelamaan susu itu akan mengendap, akan terpisah mana susu dan mana airnya. Atau santan. Pernah bikin santan? Nah, ketika kita membuat santan, awalnya air dan santan itu bercampur. Nah, tapi kalau kita biarkan lama-kelamaan, santan itu akan terpisah. Minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya akan kirimkan tugas yang akan kita bahas hari ini.